Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aquaculture. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Haryadi. Saya adalah dosen Diploma 3 Program Studi Teknik Budidaya Perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hama dan Penyakit Ikan. Hama dan Penyakit Ikan ini merupakan mata kuliah wajib yang didapat pada semester genap, yaitu dengan jumlah 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hama dan Penyakit Ikan, yang pertama, Taruna mampu menjelaskan ruang lingkup hama dan penyakit ikan. Yang kedua, Taruna mampu menjelaskan sistem kekebalan tubuh ikan atau udang. Yang ketiga, Taruna mampu menjelaskan jenis hama pada kegiatan budidaya perikanan. Yang keempat, Taruna mampu menjelaskan jenis penyakit dalam kegiatan budidaya perikanan. Yang kelima, Taruna mampu mengidentifikasi hama dan penyakit. Dan yang terakhir, yang keenam, Taruna mampu melakukan pencegahan atau tindakan preventif serta pengobatan pada serangan hama dan penyakit. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan mata kuliah Hama dan Penyakit Ikan. Jadi mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan mengidentifikasi hama dan penyakit, baik itu penyakit yang infeksi ataupun penyakit non-infeksi, berdasarkan gejala klinis, serta melakukan penanganan pengobatan hama dan penyakit untuk menunjang keberhasilan kegiatan budidaya. Berikut merupakan materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Di antaranya, yang pertama, pengertian dan definisi hama dan penyakit. Yang kedua, permasalahan serangan patogen dalam bidang budidaya perikanan. Yang ketiga, sistem kekebalan bawaan. Yang keempat, sistem kekebalan adaptif. Yang kelima, hama predator. Yang keenam, hama penyaing. Yang ketujuh, hama pengganggu atau perusak. Yang kedelapan, penyakit non-infeksi. Yang kesembilan, parasit. Yang kesepuluh, jamur. Yang ke-11 bakteri, kemudian yang ke-12 itu merupakan virus, yang ke-13 diagnosa penyakit secara fisik, yang ke-14 diagnosa secara molekuler, yang ke-15 diagnosa secara serologis dan histopatologi, yang ke-16 pencegahan dan pengobatan penyakit pra dan saat produksi, yang ke-17 pencegahan penyebaran hama dan penyakit ke lingkungan, dan yang terakhir ke-18 penerapan teknologi vaksin, imunostimulan, dan probiotik dalam pencegahan penyakit. Nah, untuk sistem pembelajaran di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sendiri, khususnya di program studi teknik budidaya perikanan, kami melakukan perkuliahan secara hibrid, yaitu bisa dilakukan perkuliahan secara luring di kelas, maupun secara daring dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, Google Classroom, maupun WhatsApp Group. Sedangkan metode pengumpulan tugas, kami biasanya menggunakan aplikasi seperti Google Classroom maupun Google Drive, di mana melalui aplikasi ini saya bisa memberikan materi perkuliahan, tugas kuliah, bahkan sebagai wadah untuk mengumpulkan tugas baik individu maupun kelompok. Nah, kemudian berbagai inovasi, strategi dan metode pembelajaran yang saya terapkan tujuannya itu agar tercapainya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan juga diharapkan nantinya para lulusan dapat memperoleh kompetensi yang kita harapkan. Sedangkan untuk metode pembelajaran, saya menerapkan beberapa metode. Yang pertama, metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua, tanya jawab di kelas. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, presentasi kelompok. Dan yang kelima, praktek. Baik itu praktek demonstrasi ataupun praktek simulasi. Metode ceramah yang saya lakukan, ini bertujuan agar taruna nantinya akan memahami dan memperoleh materi pembelajaran secara luas. Kemudian untuk metode tanya jawab di kelas itu bertujuan agar taruna dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai teori yang telah disampaikan atau materi yang sudah disampaikan. Sedangkan untuk diskusi kelompok, metodenya saya bagi kelas tersebut ke dalam beberapa kelompok kecil, kemudian saya berikan suatu studi kasus ataupun permasalahan dalam bidang perikanan, khususnya di bidang hama dan penyakit ikan, kemudian mereka akan melakukan diskusi bersama. Dan nantinya hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan. Hal ini bertujuan agar taruna-taruni itu berani mengeluarkan pendapatnya masing-masing, serta membentuk pola berpikir yang kritis. Kemudian metode praktik atau demonstrasi, ini bertujuan mempermudah menghubungkan antara teori dan praktik di lapangan, khususnya terkait hama dan penyakit ikan. Selain hal-hal tersebut, saya mencoba menerapkan strategi pembelajaran berupa project-based learning, di mana strategi pembelajaran ini sangat menunjang pendidikan vokasi dengan cara memberikan studi kasus kepada taruna dan permasalahan yang nyata terkait hama dan penyakit dalam kegiatan budidaya perikanan. Sebagai contoh,
saya berikan studi kasus mengenai proses identifikasi hama dan penyakit dalam lingkungan budidaya tambak di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Nah, setelah studi kasus diberikan, Taruna melakukan diskusi dan analisis untuk memberikan solusi permasalahan terkait serangan hama dan penyakit tersebut. Kemudian untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam kegiatan praktik berupa modul praktikum yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Sedangkan untuk sistem penilaian, aktivitas, nilai tugas, baik itu tugas mandiri maupun tugas berkelompok, UTS, kemudian UAS hingga laporan praktikum mempunyai bobot nilai masing-masing, di mana 30% merupakan nilai teori dan 70% itu merupakan penilaian praktik. Kemudian dalam penilaian teori, kriteria dan indikator penilaian saya dasarkan pada kebenaran penjelasan, kemampuan komunikasi, serta kebenaran jawaban tugas dan ujian. Kemudian kriteria indikator penilaian dalam pembelajaran praktik, saya lihat dari keaktifan dan keterampilan taruna pada saat praktikum, kemudian kerjasama kelompok, ketepatan analisis, dan perhitungan serta penyusunan laporan praktikumnya. Kemudian hasil penilaian tersebut saya sampaikan secara transparan ya kepada taruna, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp grup perkuliahan. Karena agar apabila terdapat taruna yang mendapatkan nilai yang kurang baik, taruna tersebut dapat segera melakukan remedial atau perbaikan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Berikut ini saya akan tampilkan proses pembelajaran di kelas dan praktikum di laboratorium budidaya. Mari kita saksikan. Pak, duduk siap, drop. Lapor, kemudian para saudari, siap. Laksanakan. Mengenai perkuliahan para saudari, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Selesai. Ditepuk. Gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, sesuai dengan jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah hama dan penyakit ikan. Di minggu lalu saya sudah menyampaikan mengenai hama yang mengganggu, hama yang merusak, hama yang bersifat kompetitor pada kegiatan budidaya perikanan. Nah, sebelum saya masuk ke materi pada hari ini, yaitu mengenai penyakit non infeksi, saya ingin refreshing dulu mengenai materi yang saya sampaikan minggu lalu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi minggu lalu pada saya? Ya, silakan. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Jibril Tikun dengan NIT 22.3.06.091. Mohon izin bertanya, kenapa gunung itu sering disebut juga sebagai keril, Pak? Baik, terima kasih Ibu Lipas Tibun atas pertanyaannya mengenai gunung ya. Kenapa disebut juga selain sebagai hama, kenapa disebut juga sebagai carrier? Nah, seperti kita ketahui bahwa gunung itu juga kadang-kadang memakan biota budidaya, makanya disebut juga sebagai hama predator, juga disebut juga sebagai hama predator. Nah, tetapi kalau misalnya di suatu tambak, kita contoh di tambak, ada tambak yang terkena penyakit, kemudian udangnya mati, dan ada burung yang memakan udang yang mati karena serangan penyakit tersebut. Nah, ketika udang yang terkena penyakit dan mati tersebut dimakan oleh burung, kemudian dicerna, dan burung itu melewati tambak lainnya atau lokasi budidaya lainnya, kemudian dia membuang kotoran. Nah, kotoran itu bisa juga mengandung virus ataupun bakteri yang berasal dari udang yang dimakan tadi, udang yang sakit yang mati tadi, sehingga ketika nanti masuk ke dalam lingkungan budidaya, kotorannya tambak yang harusnya tidak ada penyakit, tidak terkena penyakit, ketika burung tersebut buang air di atas tambak masuk ke dalam air, itu juga bisa menyebabkan penyakit atau menularkan penyakit ke dalam lingkungan budidaya tersebut. Makanya carrier itu juga disebut sebagai pembawa ya. Tetapi sebelum itu saya absensi dulu ya. Harapannya nanti supaya materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa diterima oleh semuanya. Agnes, Siap hadir Pak. Agustina, Siap hadir Pak. Ajeng, Siap hadir. Siti Kasong, Siap hadir Pak. Tulistiawati Lamahala, Siap hadir Pak.
Josephina Wilmingci Gendang. Siap hadir Pak. Nah, untuk materi hari ini, seperti yang sudah dijelaskan pada awal perkuliahan, bahwa setelah materi hama, kita akan membahas mengenai penyakit. Nah, yang pertama adalah penyakit non-infeksi. Penyakit. Penyakit yang kita pada dasarnya itu disebabkan oleh dua hal. Ada non-infeksi, ada kalau untuk non-infeksi sendiri ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan. Yang pertama, misalnya masalah. Kemudian yang kedua karena makan. Dan yang ketiga karena genetik. Sedangkan kalau penyakit infeksi biasanya disebabkan oleh patogen. Ada beberapa jenis patogen yang biasanya kita temui di kegiatan budidaya. Ada bakteri, virus, jamur. Nah, untuk pertemuan minggu ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit pada ikan yang disebabkan oleh faktor non-infeksi. Sedangkan untuk yang infeksi akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke materi ya pada hari ini. Jadi mengenai penyakit non-infeksi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa secara garis besar ada 3 faktor yang menyebabkan atau yang menjadi pemicu munculnya penyakit. Yang pertama adalah penyakit akibat ya. Nah, contoh yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan adalah ikan tercekik. Karakteristiknya seperti apa ikan tercekik ini? Jadi yang pertama umumnya terjadi di kolam maupun perairan umum. Nah, perairan umum itu biasanya kalau untuk kegiatan budidaya yang paling sering terjadi kasus ikan tercekik ini adalah perairan yang tertutup, seperti misalnya danau ataupun waduk. Nah, biasanya ini terjadi di kolam maupun perairan umum. Ini paling sering terjadi biasanya di waduk ataupun di danau. Kemudian terjadi menjelang pagi hari. Kenapa menjelang pagi hari atau subuh hari? Karena kalau ikan tercekik, sama seperti manusia, kalau dia tercekik berarti apa yang terjadi? Sesak. Kenapa bisa sesak? Kekurangan apa kalau sesak? Kekurangan oksigen ya. Jadi kenapa bisa tercekik? Karena dia kekurangan oksigen. Nah, kenapa bisa terjadi kekurangan oksigen pada saat menjelang pagi hari? Ini kalian sebagai seorang pembudidaya harus paham konsep ini. Karena kalau misalnya pada siang hari kan, kalau siang hari biasanya di dalam lingkungan budidaya itu selain ada biota yang kalian pelihara juga ada jasa ternik seperti misalnya plankton. Nah, plankton itu salah satunya ada yang disebut dengan fitoplankton. Fitoplankton kalau dari pagi ketika ada sinar matahari sampai dengan sore hari ketika masih ada sinar matahari dia akan melakukan fotosintesis. Salah satu hasil dari proses fotosintesis apa? Nah, selain menghasilkan makanan untuk fitoplankton tersebut, apa yang dihasilkan? Oksigen ya. Jadi kalau misalnya pada saat pagi hari, fitoplankton itu atau plankton bisa membantu untuk menyuplai oksigen. Sedangkan sama seperti pada makhluk hidup lainnya, kalau fitoplankton dan semua makhluk hidup lainnya pada malam hari itu dia melakukan respirasi juga. Akan tetapi fitoplankton kalau pada siang hari menghasilkan oksigen, kalau pada malam hari fitoplankton itu dia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Sehingga konsumsi oksigen pada malam hari, terutama dari matahari tenggelam sampai dengan subuh itu terbitnya matahari, itu konsumsinya akan semakin banyak. Sehingga titik paling kritis kadar oksigen ataupun dissolve oksigen di dalam perairan budidaya itu adalah pada saat subuh, dini hari. Kenapa? Karena kalau pada saat malam sampai ke dini hari masih ada stok oksigen yang banyak dari proses kegiatan fotosintesis di siang hari sampai ke sore hari ya. Sedangkan pada saat sudah menjelang pagi, oksigennya sudah banyak digunakan. Dia akan lebih kritis kemungkinan, apalagi dari disuplai dengan beberapa alat yang bisa mensuplai oksigen seperti kincir ataupun aerator. Bisa juga disebabkan oleh populasi fitoplankton yang tinggi atau pada saat tekanan atmosfer rendah sehingga kekurangan cahaya matahari dalam waktu yang lama. Jadi fitoplankton dan cahaya matahari ini berhubungan dengan proses fotosintesis. Nanti akan saya sampaikan, sebenarnya fotosintesis itu prosesnya membutuhkan apa dan menghasilkan apa. Kemudian bagaimana cara mengendalikannya untuk menghindari terjadinya kasus ikan tercekik karena kekurangan oksigen ini. Yang pertama bisa dengan
penggantian air baru. Tentu saja dengan penggantian air baru berarti ada suplai oksigen juga, ada pergantian oksigen, ada permajaan oksigen juga di dalam media budaya tersebut. Kemudian meningkatkan difusi oksigen dari udara ke dalam air. Difusi itu artinya perpindahan zat oksigen yang ada di udara masuk ke dalam air. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba oksigen jatuh masuk ke dalam air terus menjadi oksigen terlarut. Harus ada triggernya, harus ada pemicunya. Salah satunya adalah kalau ditambah kincir. Kincir pada saat memutar akan memunculkan percikan air. Percikan air ketika ada di udara, dia akan menangkap oksigen. Ketika masuk lagi ke dalam air, oksigennya bisa terlarut ke dalam air. Itu. Jadi fungsinya kincir itu selain untuk membantu difusi oksigen, juga sebagai pengaduk. Mungkin teman-teman yang biasanya ada di tambak bisa tahu, kalau ada kincir biasanya kotorannya akan terakumulasi di beberapa titik ya, yang sudah direncanakan seperti itu. Ini bisa menggunakan kincir, bisa menggunakan aerator dan alat-alat lainnya. Kemudian juga bisa menyuntikkan oksigen murni ke dalam air. Nah, oksigen murni apakah bisa kita gunakan untuk bernapas? Tahu oksigen murni nggak? Dia pure oksigen. Sedangkan kalau gas yang kita gunakan untuk bernapas itu kandungannya bukan cuma oksigen, ada hidrogen dan kandungan gas-gas lainnya. Jadi kalau oksigen murni itu kalau dibakar menggunakan api, apinya akan nyala. Tapi itu tidak bisa digunakan untuk langsung untuk pernapasan. Dia harus bertemu dengan gas-gas yang lainnya supaya bisa digunakan untuk respirasi atau proses pernapasan. Ini bisa disuntikkan ke dalam perairan. Tujuannya apa? Agar kadar oksigennya bisa melonjak dengan drastis. Kalau misalnya dia kritis sekali seperti itu. Kemudian bisa menerapkan padat penebaran yang disesuaikan dengan daya dukung air dalam memasok oksigen. Nah, kalian harusnya sebagai seorang pembudidaya apalagi taruna tingkat juga pasti sudah tahu kalau misalnya padat penebaran itu akan sangat berpengaruh terhadap konsumsi oksigen di dalam air. Semakin padat, konsumsinya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin padat ikannya, semakin banyak ikannya. Semakin banyak kalian di dalam kelas, semakin cepat sesak nggak? Karena semakin banyak orang, semakin banyak ikannya, konsumsi oksigennya juga akan semakin banyak. Kalau tidak ada suplai oksigen, berarti semakin cepat oksigennya akan. Nah, inilah konsep yang biasanya kalian temukan pada saat kalian packing ikan atau pengiriman ikan dengan sistem tertutup. Tidak ada suplai oksigen. Kalau tidak diatur kadar oksigennya dan jumlah ikan di dalam kantong plastik packing tersebut, besar kemungkinan sebelum sampai ke tempat tujuan, ikan tersebut mati karena kekurangan oksigen, karena oksigennya sudah habis. Nah, ini merupakan proses fotosintesis X proses respirasi. Kalau ini berlawanan ya, kalau fotosintesis dia membutuhkan CO2-nya adalah karbon dioksida, ditambah dengan H2O itu adalah air, ditambah dengan energi cahaya matahari, akan menghasilkan C6H12O6. Rumus kimia CnH2n plus N itu adalah glukosa atau gula. Ini yang menjadikan sumber energi untuk makanan dari fitoplankton tersebut atau tumbuhan pada saat melakukan fotosintesis, ditambah dengan oksigen. Jadi proses fotosintesis menggunakan CO2 menghasilkan oksigen dan sumber makanan. Berbeda dengan proses respirasi. Respirasi itu dia membutuhkan energi yang didapatkan dari gula ya. Kemudian membutuhkan juga oksigen. Yang dihasilkan apa? Air dan CO2. Makanya kalau kalian menghembuskan nafas, respirasi itu kan menyerap oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Pada saat kalian menghembuskan nafas, dihembuskan ke tangan, agak lembab dan hangat dan bau nggak? Kalau bau tampaknya sikat gigi. Jadi kalau kalian respirasi, kalau kalian bernafas menghembuskan nafas di tangan pasti akan terasa lembab dan akan terasa hangat karena dia menghasilkan energi panas dan menghasilkan H2O. Kemudian yang kedua, karena lingkungan akibat keracunan nitrit. Karakteristiknya disebut juga dengan penyakit darah coklat, disebabkan oleh konsentrasi nitrit yang tinggi di dalam air. Sebenarnya apa sih bahan apa yang bisa menghasilkan nitrit di dalam air? Dari mana asal mulanya bisa muncul nitrit? Sisa pakan ya? Tahu amoniak? Amoniak itu adalah salah satu bahan yang berbahaya yang dihasilkan dari pakan yang tidak terolah dengan baik. Sisa pakan, sisa feses, kalau tidak diolah dengan baik, tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, tidak diurai oleh bakteri nitrifikasi, dia akan menghasilkan amoniak. Amoniak ini kalau kita menggunakan bakteri nitrifikasi akan berubah menjadi nitrit. Nitrit ini masih berbahaya di sifatnya. Amoniak, nitrit itu masih berbahaya. Makanya proses akhir dari proses nitrifikasi adalah nitrat. Nitrat itu yang bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk makanannya. Seperti itu. Jadi yang namanya proses nitrifikasi adalah mengubah amoniak menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Bakteri apa yang terlibat? Namanya bakteri nitrifikasi. Ada dua, Nitrosomonas dan Nitrobacter. Nah, ini sumber nitrit tadi terutama berasal dari metabolisme pakan. Apabila nitrit ini masuk ke dalam insang,
hemoglobin atau darahnya akan teroksidasi menjadi hemoglobin sehingga sel darah merah tidak dapat membawa oksigen. Ketika sel darah merah tidak bisa membawa oksigen diedarkan ke seluruh tubuh karena fungsi dari darah itu menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Ketika darah tidak bisa melaksanakan fungsinya untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, dia akan mengalami keracunan, susah bernapas, dan nanti akan lemas, meloncat, berkumpul di saluran pemasukan air karena dia kekurangan pasokan oksigen di dalam tubuhnya. Meskipun di dalam perairan tersebut atau di dalam media bumi tersebut oksigennya banyak ya, tapi ketika nanti tubuhnya tidak bisa berfungsi dengan baik untuk membawa oksigen tersebut, akhirnya dia akan kekurangan oksigen. Pengendaliannya, meningkatkan kelarutan oksigen di dalam air. Kenapa yang harus ditingkatkan adalah kelarutan oksigen? Karena bakteri nitrifikasi itu untuk berproses atau melakukan proses nitrifikasi membutuhkan oksigen. Seperti itu. Atau bisa dengan penggantian air baru, mengurangi jumlah pakan yang terbuang dengan cara membuat program pakan yang baik, dan yang terakhir penggunaan probiotik, reduksi nitrosomonas dan nitrobakter ini merupakan bakteri-bakteri yang terlibat dalam proses nitrifikasi. Kemudian yang paling sering terjadi, apalagi di saat-saat pemanasan global seperti ini, isu pemanasan global sangat luas mengenai fluktuasi suhu air yang ekstrim. Jadi suhu air itu, ikan itu pada dasarnya bisa menoleransi perubahan suhu yang tidak drastis. Drastis itu maksudnya tiba-tiba berubah. Ya nanti untuk praktikum mata kuliah ini kita akan lihat apa yang terjadi ketika ikan diberikan perlakuan perubahan suhu yang ekstrim. Selain nanti ikannya bisa menjadi mati atau lemas dan lain sebagainya yang akan diamati pada saat nanti praktikum. Nah, jadi fluktuasi suhu air yang ekstrim ini karakteristiknya ikan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu air yang ekstrim. Perubahan yang ekstrim itu artinya perubahan suhu yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian terjadi kerusakan keseimbangan hormonal dan fisiologis tubuh ikan. Karena tadi tiba-tiba berubah menjadi dingin, tiba-tiba berubah menjadi panas. Yang kedua, faktor yang kedua adalah penyakit non infeksi yang disebabkan akibat pakan. Nah, pakan ini ternyata bisa juga menyebabkan ikan menjadi sakit. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama adalah karena malnutrisi. Malnutrisi ini kalau pada manusia stunting ya, kekurangan nutrisi. Artinya apa? Artinya harusnya ikan itu untuk tumbuh dan untuk bertahan hidup memerlukan kandungan nutrisi tertentu. Ikan karnivora akan berbeda kebutuhan kandungan nutrisinya dengan ikan herbivora. Begitu juga dan sebaliknya. Jadi nggak bisa kalian melihara ikan herbivora, contohnya ikan nila, tapi kalian kasih pakan ikan karnivora, contohnya ikan lele. Berarti ada kelebihan protein di sana. Ketika terjadi kelebihan protein, terbuang, yang terjadi adalah kerugian. Karena protein itu semakin tinggi kandungan di dalam pakan, harga pakannya akan semakin mahal. Begitu juga sebaliknya. Nggak mungkin kalian kasih ikan lele yang kebutuhan proteinnya sangat tinggi dengan pakan ikan nila. Dia akan kekurangan nutrisi. Ketika kekurangan nutrisi akan terjadi penyakit, yaitu adalah malnutrisi. Karakteristiknya, nah jarang menunjukkan gejala yang spesifik, kemudian mengakibatkan kelainan morfologis dan fungsi fisiologis, terjadi karena masing-masing jenis ikan mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda tadi. Karnivora berbeda dengan herbivora. Meskipun sekarang kalian sering menggolongkan ikan itu omnivora, tapi dia ada cenderungnya ke karnivora atau cenderungnya ke herbivora. Kalau kalian lihat di kandungan pakan komersil, pakan nila itu kandungan proteinnya biasanya 20-25%, sedangkan ikan lele itu biasanya 32-35%. Artinya kandungan nutrisi ataupun kandungan protein yang dibutuhkan oleh ikan lele itu lebih tinggi daripada ikan nila, karena dia termasuk ikan karnivora, makan daging. Daging itu kandungan proteinnya tinggi. Pengendaliannya, yang pertama, pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan yang sedang dibudidayakan. Kemudian yang kedua, penyimpanan pakan buatan yang mengikuti persyaratan pabrikan. Kenapa harus pakan itu disimpan dengan baik? Karena kalau misalnya disimpan dengan tidak baik, akan terjadi penurunan mutu pakan. Pakan yang berjamur, pakan yang rusak. Nah, jika terjadi penurunan mutu, kandungan protein yang merupakan kandungan utama dalam pakan itu akan menurun juga. Kemudian menambahkan nutrisi tambahan ke dalam pakan. Yang paling sering ditambahkan, kalian tahu apa? Kandungan apa yang sering ditambahkan di pakan? Tahu vitamin? Vitamin C itu merupakan kandungan yang paling sering ditambahkan ke dalam pakan. Faktor ketiga ya, penyakit akibat genetik. Nah, penyakit akibat genetik ini atau yang berasal dari keturunan, disebabkan oleh faktor keturunan. Karakteristiknya relatif jarang dilaporkan, apalagi kalau untuk ikan hias. Kalau untuk ikan hias itu apabila terjadi kelainan genetik, bentuknya beda, bengkok-bengkok dan lain sebagainya, itu lebih mahal. Ya. Tapi kalau pada ikan konsumsi biasanya sangat merepotkan. Contohnya adalah kalau ikan tersebut kerdil, dikasih pakan sama jumlahnya, akan tetapi besar tubuhnya akan berbeda. Karena tadi genetiknya berbeda. Dia kerdil. Kalau pada manusia kan makannya sama, umurnya tua, tapi kenapa badannya tidak bisa tumbuh besar? Ya tadi karena itu kelainan genetik. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Yaitu dengan cara menghindari perkawinan sekerabat, atau kalau di kegiatan budidaya disebut dengan breeding. Ini contohnya. Ini ikan arwana ya, yang mengalami kelainan genetik, yang harusnya arwana itu badannya lurus menjadi
bengkok-bengkok. Ini juga merupakan contoh ikan yang ketika lahir mengalami kelainan genetik. Meskipun ada penyakit nanti, di penyakit yang infeksi, salah satu cirinya adalah operculumnya akan rusak ataupun hilang. Tapi ini merupakan contoh ikan yang tidak memiliki operculum karena kelainan genetik. Bagian tubuhnya tidak lengkap. Kalau pada manusia mungkin kalian sering melihat tangannya tidak tumbuh, jarinya kadang-kadang 6, kadang-kadang 12, kakinya juga kadang-kadang jarinya lebih. Itu karena kelainan. Untuk materi penyakit yang disebabkan oleh faktor non-infeksi, saya rasa sudah cukup ya. Laporan selesai. Bukan? Bukan. Akhirnya, perbedaan pada sore hari ini berawal menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berawal mulai. Amin. Berawal selesai. Berjumpa perjalanan untuk seluruhnya. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat sore. Baik, selamat sore. Terima kasih semuanya. Di depan kalian ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama pemanas air tadi untuk membuat media dengan suhu tinggi. Kemudian ada es batu untuk membuat media dengan suhu yang rendah. Kemudian ada akuarium sebagai wadah pengamatan. Ada ikan uji juga yang akan digunakan untuk menerima perlakuan yang tadi kita sudah siapkan. Kemudian kita menggunakan air tawar untuk sebagai media praktik uji. Jadi nanti sekarang silahkan kelompok bagi tugas. Ya, bagi tugas siapa yang menyiapkan media dingin, siapa yang menyiapkan media panas, siapa yang menyiapkan ikannya dan menyiapkan air yang normal, dan yang mengamati. Nanti saya akan dampingi pada saat proses praktik. Paham semuanya? Siap. Baik, silakan kita mulai saja. Kelompok 2. Ini merupakan akuarium air normal, panas, dingin, juga normal, panas, dingin. Semakin melambat, proses metabolisme dalam tubuhnya juga akan semakin melambat. Seperti itu. Media budidaya secara drastis itu akan mengakibatkan ikan menjadi mati atau ikan menjadi stres. Jadi kita sebagai seorang pembudidaya harusnya melakukan suatu kegiatan yang namanya manajemen kualitas air. Demikian deskripsi singkat saya, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang telah saya lakukan sebagai dosen di program studi teknik budaya perikanan, khususnya pada mata kuliah hama dan penyakit ikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, teruslah berkarya dan berinovasi. Saya Dimas Rizky Haryadi pamit undur diri, semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam aquaculture.